pembukaan chapter ini ditampilkan Liha yang akan mempelajari skill baru, yaitu skill memasak. Skill ini dikategorikan ke dalam skill produksi liar. FYI ya boys, di sini nggak ada kelas koki ya, karena kelas yang ada itu cuma yang berhubungan dengan pertarungan. Walaupun gitu, bukan berarti skill di bidang produksi itu nggak ada ya. Jadi buat contoh nih boy, misal kamu pengen jadi blacksmith atau pandai besi. Di dunia Liha ini kamu bisa mengambil kelas warrior. Misal lagi nih, kamu pengen jadi tukang jahit atau tailor. Kamu bisa ambil kelasnya itu magician dengan production skill rope crafting. Oke, semoga kalian paham ya. Lanjut. Di sini Liha keinget kalau setiap player itu cuma bisa mempelajari 2 production skill aja. Dia sempat ragu karena kelas masak-masak itu masuk production skill atau basic skill sih sebenarnya. Soalnya Liha mempertimbangkan kalau salah satu production skill yang harus dia pelajari itu terkait skill yang dapat menghasilkan uang atau seenggaknya dapat membantu saat pertarungan. Liha akhirnya memilih untuk mengambil kelas masak-masak karena dia pikir kalau dia bisa bikin makanan dan menjualnya per porsi itu juga bakal menghasilkan uang. Chef Gio sebagai pelatihnya yang mendengar keputusan itu dari Liha merasa senang dan bilang kalau dia akan memastikan untuk menanamkan inti dari memasak ke Liha. Intinya kelas memasak itu tentang kreativitas boy. Tapi buat nemuin atau munculin kreativitas itu butuh dasarnya dulu. Ya walaupun tingkat kreativitas pada tiap orang itu beda-beda ya. Tiba-tiba notifikasi dari sistem muncul tentang kelas memasak rutin Koki Gio Mifgar. Pada notification Windows tersebut menampilkan kalau Chef Gio tertarik sama Liha. Selain itu ada wejangan kalau dengan berlatih setiap hari, Anda akan dapat merasakan kemampuan sejati dari memasak. Dan jangan berharap bisa menguasai skill Master Chef dalam sehari. Selanjutnya, Chef Gio langsung menyuruh Liha untuk membantu dia dengan benar. Nah, jadi Chef Gio itu pengen langsung ngajarin Liha masak dengan cara praktek langsung. Dan dimulai dengan bantu-bantu. Jadi Chef Gio itu nggak suka banyak teori boy. Liha langsung mengiyakan perintah pertama Chef Gio itu. Karena dulu saat dia di asrama militer, dia juga pernah masak-masak sederhana. Tapi ternyata pelatihan dari Chef Gio nggak semudah yang dibayangkan Liha. Hampir setiap tindakan Liha selalu disalahkan. Mulai dengan Liha yang terlihat ragu saat memotong daging yang terlalu tebal, lalu membiarkan salah potong daging yang akhirnya bisa menurunkan kualitas daging. Pokoknya Liha di sini beneran kayak lagi dilatih sama Gordon Ramsay mode marah. Yap, Liha dari tadi hanya bisa nahan emosinya sambil terus lanjut belajar masak dan mempersiapkan hidangannya. Gak jarang Liha juga mengumpat ke Chef Gio kalau dia pengen menembaknya. Tapi dia ketawa dan mikir, kalau dia nembak NPC ini, nanti dia nggak bisa main game ini lagi ya. Dan moment of truth ketika Chef Gio mencoba hidangan daging milik Liha dimulai. Satu suapan daging itu masuk mulut Chef Gio. Liha sempat mikir kalau bodo amat lah, mending gue tembak aja ini NPC Chef kalau daging ini juga ditolak. Bodo amat mau di-kick dari game, bodo amat nggak bisa main game ini lagi. Tapi secara mengejutkan Chef Gio merasa puas. Bahkan dia heran kalau Liha bisa mempelajari skill memasak hanya dalam 1 hari. Selanjutnya muncul notifikasi kalau Anda berhasil mempelajari cooking skill. Liha yang terlihat puas lalu keluar dari ruangan Chef Gio karena sebenarnya dia udah nahan emosi. Parah pengen nimbak NPC Chef itu seharian. Haha. Liha terlihat sangat lelah, sampai-sampai vitality-nya turun 30% setelah ikut kelas masak-masak seharian. Setelah keluar dari ruangan itu, Liha bertemu dengan Nyonya Rux. Liha bilang kalau dia harus pergi lagi karena masih ada urusan. Tapi Nyonya Rux bilang kalau dia harus bawa kotak bekal makanan. Saat tangan Liha akan mengambil kotak bekal itu, Nyonya Rux menahan kotak itu dengan cepat. Ternyata Nyonya Rux memberikan quest dadakan kepada Liha. Liha sempat melihat notifikasi pada sistem untuk membaca detail tentang questnya. Ternyata questnya itu mengantarkan surat beserta kotak makan siang kepada Nyonya Jus selama 1 bulan berturut-turut. Liha sempat terkejut ketika baca lebih detail. Sebenarnya misi ini sederhana, cuma nganterin bekal doang. Tapi ketika lihat di bawahnya rewardnya cukup menarik, yaitu diundang ke pembukaan cabang Holy Grail baru.
Tapi fail condition atau penaltinya itu loh yang banyak banget. Bahkan ini termasuk quest ringan tapi ribet banget. Karena bingung, Liha nanya ke Nyonya Rux, sebenarnya Nyonya Jus ini tinggal di dungeon terdalam ya? Atau dia ini pemakan monster? Dengan santuy, Nyonya Nyux jawab kalau adiknya itu tinggal di ibu kota kok. Liha yang masih bingung terus nanya lagi, sebenarnya apa sih yang sulit dari case ini? Nyonya Rux hanya menjawab, orang-orang. Ya betul, yang sulit dari misi ini adalah orang-orang. Tapi apa yang dimaksud sebenarnya? Apakah ada begal? Apakah ada assassin yang mengincar sekotak bekal doang? Nyonya Rux nggak ngejelasin secara detail, yang bikin Liha makin bingung. Selanjutnya, Liha memperkirakan jarak tempuh ke ibu kota, yang mana jaraknya dari Candle Castle itu kurang lebih 500 km. Ya, kalau jalan kaki kurang lebih bisa 10 hari lah. Itu pun kalau mulus perjalanannya. Kalau ada halangan, ditambah harus mendaki gunung, turuni lembah, ya kurang lebih 15 hari lah. Paling betis lu bengkak dikit. Liha menerima misi dari Nyonya Rux tersebut karena pikir dia sekalian mau ke Akademi Masket yang ada di ibu kota lah ya. Setelah itu Nyonya Rux memberikan 2 kotak bekal warna biru yang isinya daging Black Eagle, dan yang warna merah itu punya Nyonya Jus. Nyonya Rux juga bilang makanan di dalamnya nggak akan basi karena udah diperkuat sihir pengawetan, jadi bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi ya tetap aja, cita rasanya akan berkurang kalau kelamaan. Selanjutnya, misi yang sangat berbahaya itu pun dimulai. Tapi belum sampai 100 meter, Liha malah duduk santuy di kursi taman dan makan bekal miliknya dengan sangat lahap. Selain itu, statnya juga naik lebih baik ketimbang kotak bekal Black Angus. Setelah selesai makan bekal miliknya, Liha cukup penasaran dengan kotak bekal warna merah yang menjadi misinya. Dia mengintip sedikit ke dalamnya, dan dia sangat terkejut ketika tahu isinya yang sangat luar biasa. Mana di dalamnya ada unique item pula. Yang lebih bikin kaget, item macam apa yang bisa buat orang yang pakai item itu naik 4 level all stat hanya dengan makan. Kan gila. Liha pun iseng ngecek di market berapa kisaran harga unique item itu. Dan ternyata unique item buat naikin 15% movement speed itu di angka 14 juta won boy. Sedangkan kotak bekal Nyonya Rux ini nggak punya batasan loh. Dan naikin all stat setara 4 level. Jadi kurang lebih bisa sampai 100 juta won hanya buat 1 kotak bekal. Liha sempat mikir kalau dia bisa jual kotak bekal itu, dia bisa dapat cash 100 juta won. Seenggaknya bisa nutup biaya operasi dia sedikit. Tapi konsekuensinya adalah Liha harus membuang 100% familiarity Candle Castle, ditambah orang-orang di ibu kota akan membenci Liha. Liha jadi bimbang karena kedua hal itu. Di sisi lain, dia butuh duit buat operasi. Di sisi lain, ini cuma game. Dia juga protes. Lagian kenapa hadiah dari cashnya cuma diundang ke Grand Opening Holy Grail doang? Emang dengan datang di Grand Opening bisa dapat 1000 gold? Liha juga sempet nyari celah. Karena yang memberikan misi itu kan NPC. Walaupun terlihat realistis, dia tetap karakter yang dibuat dan diprogram dalam game. Apa yang dibilang untuk berhati-hati terhadap orang-orang oleh Nyonya Rux adalah sebenarnya Liha itu sendiri. Liha sampai capek beneran mikirin hal itu. Tiba-tiba pintu kamar Liha terbuka dan ibunya masuk karena mendengar suara dari dalam kamar Liha dan menanyakan kenapa Liha belum tidur. Liha cuma bilang dia akan segera tidur dan gak usah khawatir. Ibunya melanjutkan kalau dia akan pulang terlambat besok karena ada reservasi makanan besar-besaran di restorannya. Ibu juga bilang dia akan menyiapkan makan malam untuk Liha sebelum berangkat. Selanjutnya dalam game, Liha menemui owner untuk memberitahu kalau dia belum bisa menemukan buah krep lagi dan dia sedang mencarinya lebih lanjut. Sebenarnya tujuan utama Liha menemui owner itu buat beli peta. Yang mencengangkan ternyata harga peta itu mahal banget di dalam game itu, karena peta itu produk premium. Untuk peta Candle Castle aja harganya 80 silver, dan untuk full kerajaan Vybil harganya 5 gold. Maka dari itu orang-orang di internet pada nge-share bagian-bagian dari peta secara gratis, dan nantinya bakal disatukan menjadi peta full version seluruh map.
Ya, karena terlalu mahal, akhirnya Liha nggak jadi beli peta. Selanjutnya, tiba-tiba seorang pedagang bernama Pak Bobu yang terlihat sedang mengantarkan suatu barang. Setelah meletakkan dan merapikan barang itu, Pak Bobu berkenalan dengan Liha. Selanjutnya, setelah Pak Bobu dan Liha berkenalan, mereka melanjutkan obrolan dengan Pak Bobu yang bilang kalau Liha mau memborong banyak bubuk mesiu. Liha bilang kalau dia hanya ingin membeli bubuk mesiu itu secara grosir, biar lebih murah. Kebetulan saat itu Pak Bobu bawa 500 set. Tapi sebelum mengobrol tentang harganya, Liha langsung ditarik oleh Pak Owner. Tapi tidak semudah itu. Liha masih ingin melanjutkan perbincangan dengan Pak Bobu dan tanya tentang harga per setnya berapa. Pak Bobu menjawab kalau bubuk mesiunya seharga 4 chopper dan pelurunya 1 chopper saja. Liha yang kesel ternyata Pak Owner ini membeli bubuk mesiunya dengan harga yang sangat murah, tapi menjual ke Liha dengan harga 15 chopper. Liha yang makin marah bilang kalau kerjasamanya dengan Pak Owner mending diakhiri saja, dan menyuruh Pak Owner ini untuk mencari buah herb sendiri. Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Pak Owner berlutut minta maaf ke Liha. Pak Owner juga menawarkan Liha untuk bisa meminta apapun yang diinginkannya, asal jangan mengakhiri kerjasamanya. Singkat cerita, Liha memilih untuk meminta peta full kerajaan Vibil itu diserahkan kepadanya secara gratis. Walaupun berat hati, akhirnya Pak Owner menyetujui permintaan Liha tersebut. Yang penting kerjasama pencarian buah herb masih bisa berlanjut. Singkat cerita, Liha dan Owner pun sepakat dengan perjanjian itu. Di sisi lain, Liha juga telah membuat kesepakatan pembelian bubuk mesiu secara langsung kepada Pak Bobu. Selain itu, Pak Bobu juga menyarankan agar transaksinya tidak dilakukan secara cash, namun menggunakan bank vault, seperti sistem transfer online saja. Setelah itu, Liha menghubungi Kijong melalui pesan dalam game. Liha menanyakan kabar Kijong saat ini karena sudah lama tidak berkabar. Betapa terkejutnya Kijong ketika mengetahui kalau Liha sudah mencapai level 12 dengan cepat dan berjanji akan mentraktirnya di ibu kota begitu Liha sampai nanti. Setelah itu, Kijong menanyakan kepada Liha yang saat itu masih ada di Candle Castle, apakah dia melihat Hwajong di sana. Liha sempat bingung kenapa Kijong menanyakan hal itu. Usut punya usut, ternyata Hwajong ini merupakan orang yang mengerikan. Sampai-sampai beberapa guild mencarinya dan menempelkan poster buruan. Selain itu, Hwajong memiliki sihir yang mengerikan dengan elemen esnya. Bahkan satu partian Kijong yang akan menyerang Hwajong langsung dihabisi sekaligus tanpa ampun, seakan dia sedang memenggal kepala boneka mainan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa orang yang dihabisi itu terkena trauma mental dan tidak bisa login selama 5 hari karena takut. Selain masalah itu, Hwajong menimbulkan masalah lain karena terlalu banyak menghancurkan mata pencaharian. Ibaratnya kayak Indomaret yang dibangun di kota kecil yang mengakibatkan warung-warung kecil pada tutup karena kalah saing. Mendengar curhatan Kijong itu membuat Liha berpikir kalau seharusnya dunia game ya fokus ke game saja, sedangkan dunia nyata itu beda lagi. Jangan mencampur adukan kedua masalah itu. Karena itulah Liha bingung apakah dia harus join guild atau tetap solo player kayak sekarang ini. Singkat cerita, Liha tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan mau melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di saat baru berjalan sebentar, Liha membuka jendela menu baru yang ternyata itu adalah menu GPS untuk melihat area sekitarnya. Dengan mengandalkan pengalamannya di dunia militer dulu, Liha menganggap kalau sniper dapat peta lengkap kayak gini artinya kemenangan sudah di tangan. Liha melanjutkan perjalanannya. Setelah 3 jam berjalan cepat dengan mengandalkan skill runner's hike, dia sudah mencapai jarak yang cukup jauh sampai dia bertemu papan peringatan yang tertulis "Peringatan, sering terjadi penyerangan." Ternyata dia sudah sampai hutan yang diisi oleh monster beragro tinggi. Benar saja, Liha langsung bertemu party yang sedang farming melawan monster yang berargo tinggi dengan sangat intens. Liha yang sepertinya tidak ingin ikut campur hanya memperhatikan party mereka yang sedang bertarung sambil mengamati tipe-tipe kelas mereka yang ada. Selain itu, Liha juga baru sadar kalau setidaknya dibutuhkan 20 orang untuk sebuah field boss raid. Tadinya Liha ingin langsung kabur saja,
Tapi mendengar pimpinan party mereka bilang kalau bos fieldnya muncul, Liha ngumpet di batu dan lanjut mengawasi mereka untuk mencari informasi terkait monster dan tipe kekuatannya. Liha yang mengamati proses raid itu terlihat sangat menikmatinya karena pemimpin party itu sangat rapi mengkoordinasikan setiap kelas dan tugasnya berdasarkan prioritas. Liha sangat terkejut ketika bos field muncul dan meraung dengan sangat kuat. Liha yang berjarak 70 meter dari jarak pertempuran terkena efek Agonia Osos Roar yang menyebabkan dia tidak dapat bergerak selama 2 menit dan HP berkurang 10% serta stamina berkurang 30%. Ternyata wujud boss field itu merupakan beruang besar yang sangat kuat. Bahkan untuk menggerakkan kaki saja terasa sangat berat bagi Liha karena efek Agonia Osos Roar tersebut. Liha bahkan merasa sedikit tertekan karena harus menanggung efek debuff itu selama 2 menit. Dia berharap parti penyerangan tersebut bisa mengalahkan beruang itu sebelum 2 menit. Di sisi lain, parti penyerangan itu terlihat mulai tertekan karena mereka semua terkena debuff. Sang kapten memberikan instruksi untuk segera menghilangkan efek debuff itu sesegera mungkin, dimulai dari tank dulu. Namun belum sempat mendebuff para tank, beruang Agonia itu maju menyerang. Beruntungnya sang kapten dengan sigap menahan dengan serangan tersebut dengan 2 tamengnya. Karena kapten masih terkena efek debuff, dia terpental ke belakang cukup jauh, dan dia juga memberitahu kepada tim lainnya kalau dia hanya bisa menahan 2 kali serangan lagi, mengingat HP-nya sudah mulai menipis. Kapten juga memberitahu agar healer segera mengobati para tank sebelum beruang Agonia menyerang lagi. Dan benar saja, beruang itu langsung maju dengan cakarnya. Sang kapten sekarang terpaksa menggunakan skill High Guard untuk bertahan dari serangan itu, walaupun dia tetap terpental lagi ke belakang. Namun kali ini tim penyerang lain memberikan serangan berupa panah dan memberikan damage yang cukup besar ke beruang Agonia itu. Di sisi lain, Liha yang sudah terbebas dari efek debuff itu masih hahaha sambil terus mengamati pertarungan party tersebut. Malahan dia sempat lihat ada anggota party yang malah pacaran di belakang. Selanjutnya, setelah beberapa serangan tadi mengenai beruang Agonia, kapten memberikan instruksi kalau saat HP beruang Agonia hampir mencapai 20%, mereka harus segera membunuhnya. Karena kalau HP beruang Agonia di bawah 20%, dia bisa menggunakan skill auman yang lain, dan itu akan sangat berbahaya dalam pertarungan. Sementara itu, 2 orang yang lagi pacaran justru meremehkan warning dari sang kapten. Dan sekejap setelahnya, beruang Agonia darahnya pas di angka 20%. Sang kapten langsung menginstruksikan untuk serangan total. Namun karena meremehkan, selang beberapa detik saja beruang Agonia darahnya drop menjadi 19,9% karena efek DPS burn. Beruang itu langsung marah dan mengeluarkan skill sihir api. Tapi kali ini sihir api yang dikeluarkan beruang Agonia bukanlah sihir biasa. Sihir api itu tidak bisa dihilangkan dengan sihir biasa dan langsung membakar pemain yang tidak sempat menghindar. Akhirnya sang kapten memutuskan untuk membubarkan party dan lari dari beruang Agonia itu karena saat ini sudah tidak mungkin untuk melawan beruang yang sedang marah itu. Saat sedang berlari ke belakang, sang kapten bertemu Liha yang sedang bersembunyi di balik batu dan memberitahu kalau beruang Agonia sudah marah dan akan menyerang apapun, bahkan player di luar party sekalipun. Ditambah lagi, beruang itu akan marah setidaknya 10 hari. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beruang Agonia yang bisa ngamuk selama sebulan lamanya. Liha yang mendengar hal itu sangat khawatir karena itu adalah hal buruk yang dapat menghalangi jalannya untuk mengantarkan paket. Apalagi tadi dibilang kalau waktu marah beruang cukup lama. Liha sempat berpikir beberapa opsi untuk meminta bantuan atau menunggu marahnya beruang itu reda. Namun sepertinya hal itu bukan pilihan yang baik. Akhirnya Liha memutuskan untuk melawan beruang itu sendirian dengan musketnya. Liha sempat berpikir sejenak memperhitungkan segala hal, mulai dari sisa HP beruang Agonia yang di bawah 20%, mungkin saja dia punya kesempatan buat ngalahin dia. Selain itu, Liha masih punya banyak waktu karena ada banyak orang yang menarik agronya. Liha langsung bersiap di posisi menembak dengan jarak 70 meter. Dia juga memperkirakan kecepatan angin yang kurang lebih dari arah barat daya sebesar 2 meter per second.
Dan dengan hitungan 3, 2, 1, bang! Tembakan Liha berhasil headshot ke beruang Agonia. Di sisi lain, kapten yang sedang fokus kabur diberhentikan oleh pasangan bucin gak guna yang bilang kalau ada player yang sedang menyerang beruang Agonia sendirian dan serangannya mengenai tepat di kepalanya. Sang kapten itu pun berpikir kalau ada kemungkinan bisa mengalahkan beruang Agonia itu kalau kapten dan temannya membantu Liha untuk menarik agro sembari Liha bersiap menembak. Tapi rencana itu sepertinya tidak jadi dilaksanakan oleh pemimpin party tadi, karena walaupun musketir itu punya damage burst yang besar, tapi seorang musketir perlu mengisi ulang pelurunya sekitar 1 menit. Itu waktu yang sangat cukup untuk membunuh seorang musketir di medan pertempuran. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tetap pergi dari lokasi itu dan beranggapan Liha pasti akan meninggoy dalam kurun waktu 1 menit ke depan. Di sisi lain, Liha yang yakin kalau tembakan dia tadi tepat mengenai kepala beruang Agonia itu merasa bingung. Kenapa beruang itu malah bisa pakai skill roar lagi? Dan yap, skill itu mempunyai efek tidak bisa bergerak selama 2 menit. Liha harus menanggung efek itu sendirian dan bersiap menghadapi serangan beruang Agonia. Di tengah kepanikan itu, Liha masih berusaha untuk mengisi ulang senjatanya. Namun ternyata beruang Agonia itu masih menyerang beberapa player yang masih ada di sekitarnya. Dan itu lumayan bisa mengulur sedikit waktu untuk Liha mengisi amunisinya. Liha sebenarnya sempat berpikir kalau dia seharusnya minta tolong ke kapten penyerangan tadi untuk menjadi tamengnya dan menarik agro beruang Agonia untuk beberapa saat karena Liha sangat yakin dengan damage dia. Tapi kapten dan kedua bucin yang sedang kabur ke desa terdekat ternyata memang sengaja tidak membantu Liha. Sebenarnya alasannya terdengar realistis karena salah satu tameng dari kapten sudah hancur dan kedua bucin itu mananya sudah cukup terkuras. Selain itu, kalau kapten maju menjadi tank hanya bermodalkan 1 tameng saja, sudah pasti dia akan meninggoy dalam 2 serangan. Tapi alasan sebenarnya yang bikin jijik adalah ternyata kapten sengaja membiarkan Liha memberikan damage sebesar-besarnya ke beruang Agonia itu. Dan kalaupun Liha meninggoy, nanti kapten akan segera membentuk party baru dan datang untuk menyelesaikan sisanya dengan mudah. Ditambah dia akan mendapatkan hadiah tanpa harus berkorban banyak hal. Dan benar saja, begitu dia sampai ke desa terdekat, dia langsung merekrut anggota party dadakan dengan formasi tanker, melee damage dealer, dan healer. Selanjutnya, mereka segera menuju hutan yang tadi menjadi tempat mengamuknya beruang Agonia. Awalnya, party baru itu yang mengetahui tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh beruang Agonia itu terkejut dan membayangkan kengerian amukan beruang itu tadi. Terlihat dari hutan yang hancur dan bekas cakaran yang tertinggal di tanah menjadi saksi bisu kengerian beruang Agonia. Namun 3 jam pencarian beruang Agonia itu mereka tak kunjung menemukan keberadaannya. Bahkan sang kapten sampai udah nyebar party mereka untuk cari ke segala penjuru hutan. Barangkali beruang itu sedang bersembunyi, tapi tetap aja beruang itu nggak ditemuin. Anggota party yang sudah mulai muak mulai mempertanyakan keberadaan beruang itu. Mereka juga ada yang marah karena merasa dibohongi oleh sang kapten dan merasa sudah buang-buang waktu saja selama 3 jam tanpa hasil. Sang kapten pun sebenarnya sangat bingung karena tidak mungkin beruang segede gaban itu nggak bisa ditemukan dalam 3 jam pencarian. Kapten juga bingung sebenarnya apa yang terjadi selama dia kabur ke desa dan membentuk party yang bahkan tidak sampai 1 jam. Kita kembali ke 4 jam yang lalu saat Liha terpojok lawan beruang Agonia. Liha merasa heran padahal sudah 2 kali headshot, tapi beruang itu masih hidup. Karena sudah sangat dekat, Liha memutuskan untuk lari dulu ke belakang untuk menjaga jarak dengan beruang Agonia. Di saat berlari ke belakang, Liha melihat sang kapten Red tadi dan 2 orang bucin ternyata kabur meninggalkan bos beruang yang lagi ngamuk ini. Liha sebenarnya sangat kesal, tapi dia pikir tidak ada waktu untuk merasa kesal. Dia mencoba menerapkan keterampilan dia yang sudah dilatih sebelumnya, yaitu mengisi senjata sambil berlari. Setelah selesai mengisi senjata, Liha langsung berada di posisi siap menembak. Namun siapa sangka, sesaat sebelum Liha menekan pelatupnya, beruang itu sudah berada di depannya dan menyerang Liha dengan cakarnya. Liha yang tidak sempat menghindar itu harus menerima serangan telak yang sangat fatal itu.
Liha yang asli di dunia nyata juga sampai merasakan rasa sakit, walaupun sinkronisasi rasa sakit di game cuma 20%. Setelah serangan itu, bukan hanya fisik saja yang menjadi melemah, tapi ternyata pandangan Liha menjadi kabur, dan bahkan buram, tidak bisa melihat sekitar. Liha sempat teringat dengan pendekar pedang yang buta, tapi kali ini agak kurang masuk akal kalau sniper buta. Karena ini sniper, gimana sih ya? Tapi Liha nggak mau putus asa. Dia mencoba merasakan hawa keberadaan dan aura si beruang Agonia, dan menyerangnya tepat mengenai kepala lagi. Berharap beruang itu tumbang karena sudah 3 kali headshot, ternyata beruang itu masih bisa bangun. Di sisi lain, Liha sudah tidak mungkin lagi mengisi senjatanya, karena pandangannya pun sudah tidak berfungsi. Mau nggak mau, Liha sekarang harus bertarung jarak dekat dengan beruang Agonia. Liha menggunakan bayonet charge untuk buy one jarak dekat. FY ini boy, kata bayonet itu merupakan senjata tajam, biasanya berupa pisau atau belati, yang dirancang untuk dipasang pada ujung senapan. Nah, bayonet ini digunakan untuk pertempuran jarak dekat, dan dapat meningkatkan kemampuan senapan untuk bertarung seperti tombak. Liha dan beruang itu saling menyerang dengan Liha yang berhasil menusuk di dada beruang Agonia, dan beruang Agonia yang berhasil menghantam Liha sampai membuat Liha jatuh terkapar dan pingsan untuk sejenak. Liha yang sempat pingsan kembali tersadar dan panik kalau beruang Agonia tetap belum terkalahkan. Dia punya rencana bakal bunuh diri aja biar nggak drop item. Namun begitu terkejutnya Liha ketika dia melihat sekitarnya, ternyata dia malah melihat jendela notifikasi dulu yang menampilkan kalau dia naik sebanyak 9 level sekaligus. Selain itu, Musket Mastery juga naik jadi level 5 dan Bayonet Charge naik ke level 3. Itu semua karena ternyata Liha berhasil mengalahkan beruang Agonia dengan tusukan bayonet tadi sebelum akhirnya dia pingsan karena serangan beruang. Liha yang sangat senang malah mengumpat ke beruang itu dan mengatai apanya yang mimpi buruk range damage. Dia juga segera mencari drop item dari beruang itu. Dia tahu harusnya ini drop itemnya bagus-bagus karena beruang Agonia itu bukan bos biasa, tapi field boss. Dan benar saja, looting bonus dan drop item dimulai dengan dapat achievement Lord of the Solo Player, achievement Flaming Troublemaker, dan title One Who Knows No Fear. Nih, Mimin jelasin ya detail dari achievement itu. Pertama, untuk Lord of Solo Players, ini achievement bukan buat raja dari solo ya. Intinya achievement ini cuma bisa didapetin kalau player mengalahkan musuh yang lebih tinggi 50 level di atasnya. Selain itu, efek ini dapetin bonus 30 poin status dan tambahan bonus sekitar 200%. Yang kedua, gelar One Who Knows No Fear. Ini gelar sepaket sama capaian solo tadi ya, tapi ini ada tambahan lagi yaitu plus 10 attack damage. Selain itu, kalau lawan musuh yang 20 level di atasnya, maka attack damage tadi dikali 3. Dan yang terakhir yaitu Flaming Troublemaker. Ini didapetin karena berhasil mengalahkan beruang Agonia dengan penambahan efek STR plus 4, CON plus 5, dan plus 70 kontribusi nasional kerajaan Fibil. Oke, kita lanjut. Liha selanjutnya membuka status Windows untuk melihat statusnya, dan dia sangat terkejut ketika ada sisa 30 poin status yang belum dipakai. Detailnya kalian lihat di gambar ini ya boy. Senang karena melihat itu, Liha mikir kalau status dia ternyata setara dengan level 30. Bahkan dia bisa ngalahin player level 50 yang gak punya gelar apapun. Liha langsung mendistribusikan sisa poin statnya ke beberapa status yang dianggapnya penting. Setelah selesai dengan statusnya, Liha ini kayak gak mau rugi banget ya. Dia menguntin drop item dari player yang meninggoy diserang beruang Agonia tadi. Dia mengumpulkan macam pedang, tongkat sihir, tameng, panahan, dan lainnya yang nilainya cukup mahal. Tidak lupa yang terakhir adalah drop item khusus dari beruang Agonia. Lihat di sini mendapatkan satu set equipment ya boy. Mulai dari mantel rare yang nambahin status segini banyak boy. Terus ada sepatu rare yang statusnya juga lumayan bagus gini. Veil rare yang juga nambah status banyak dan bonus yang lumayan banyak. Dan ya, Liha langsung pakai perlengkapan itu semua dengan lengkap, dan secara instan juga statusnya naik drastis. Liha pun bersiap menuju ke ibu kota.
Di sisi lain, sang Kapten Rain yang diketahui namanya adalah Kim Flower Petal mendapatkan banyak sekali pesan ancaman karena dianggap gagal memimpin raid dan meninggalkan anggotanya di barisan depan, dihabisi oleh beruang. Lebih parahnya, Kim juga justru kehilangan mangsa buruannya. Isi pesan itu kurang lebih ada yang bilang kalau Kim mengembalikan seluruh drop item player, dia akan dimaafkan. Bahkan ada yang mengejek kalau dia itu bukan Flower Petal, tapi cuma sekedar rumput biasa. Bahkan tak jarang orang yang mengatai dia penipu. Kim di dunia nyata sangat marah dan merasa muak dengan semua hinaan dan tuduhan itu. Dia bahkan sampai menghancurkan keyboardnya dan bersumpah akan mencari siapa pelaku yang mengalahkan beruang agonia itu diam-diam, lalu mencuri seluruh drop item. Selanjutnya kita balik ke Liha. Dia malah lagi hahihi sambil dengerin musik, sambil jalan menuju ibu kota. Dia terlihat sangat senang mendapatkan banyak sekali barang drop dan bisa menjualnya nanti. Di tengah hahihinya, si Liha ini dia mikir kalau set equipment barunya bisa mendapatkan efek 30% fire resistance yang setidaknya bisa menahan sedikit sihir api milik Hwaeyeon. Pas lagi mikir gitu, Liha langsung buka map aja. Lihat posisi dua bocil kematian, Hwaeyeon dan Hwajong, yang langsung curiga kalau mereka sedang berada di Gamsibong. Tiba-tiba Liha merasa lapar di tengah malam. Dia langsung memutuskan untuk berburu hewan untuk makan malam. By the way nih boys, Liha ini 5 hari semenjak keberangkatan dari rumah Nyonya Rooks, dia sekarang udah level 23. Liha yang melihat ada seekor beruang langsung mencari posisi dan menargetkan mangsanya dengan memperkirakan kondisi seperti kecepatan angin dan jarak antara target dan dirinya. Tembakan dari Liha mengenai badan beruang itu. Namun sayang sekali beruang itu tidak langsung meninggoy. Beruang nampak marah karena serangan Liha tadi, tapi Liha bingung kenapa dia tidak menyerang balik. Liha baru sadar kalau itu pasti karena efek dari King of Bears milik Agonia. Liha yang mengetahui hal itu langsung menembak beruang sekali lagi, dan kali ini langsung tumbang. Liha langsung ngeloot item dan daging untuk dimakan malam. Tiba-tiba anak beruang itu datang menghampiri Liha dan langsung memeluk kaki Liha, seakan bilang kalau dia nggak mau sendirian dan ingin ikut Liha. Liha yang merasa kasihan dan sedikit bersalah karena telah membunuh beruang yang diduga orang tuanya itu, akhirnya memberikan sepotong roti untuk beruang kecil itu. Beruang kecil itu nampak sangat lahap memakan roti itu. Tapi ketika Liha mau beranjak pergi, dia langsung nemplok ke kaki Liha lagi. Liha yang bingung akhirnya mengangkat beruang kecil itu dan nampaknya akan dibawa ke kota, sekaligus akan menjadi temannya selama perjalanan. Selanjutnya, Liha mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada Kijong melalui pesan DM in-game. Awalnya Liha basa-basi menanyakan kesibukan Kijong, kenapa selarut ini dia belum tidur. Kijong menjawab kalau sebenarnya besok dia ada ujian, jadi malam ini mau menyelesaikan raid dulu. Kijong ini tipe orang yang mementingkan misi dalam game daripada realita dunia nyata ya. Selanjutnya Liha menanyakan tentang apakah mungkin memelihara binatang dalam game ini ke Kijong. Kijong menjawab kalau yang Liha maksud menjinakkan binatang itu nggak akan mungkin, kecuali job dia sebagai tamer, karena binatang itu secara insting in-game melihat manusia itu sebagai musuhnya. Kecuali Liha bisa mengendalikan mereka, walaupun itu tetap mustahil. Liha kembali bertanya, kalau memelihara binatang itu sejak bayi, termasuk merawat dan memberinya makan, apakah itu tetap nggak mungkin? Kijong malah terkejut, apakah Liha ini pernah nemuin bayi monster atau enggak? Karena pada umumnya bayi monster itu sangat sulit ditemukan di alam liar. Karena walaupun HP dan attack damage mereka sangat kecil, tapi XP yang dihasilkan itu sama aja kayak Liha membasmi beruang dewasa. Maka dari itu, bayi monster itu adalah buruan utama player karena effortless tapi XP-nya sama. Liha lalu menyudahi obrolan dengan Kijong dan bilang kalau dia masih kurang lebih 5 hari lagi nyampe ibu kota. Liha sempat merasa bersalah karena sudah menghabisi orang tua bayi beruang itu. Dan lagi kalau dia tinggalkan di sini, nanti bayi ini akan jadi sasaran empuk player yang gak sengaja lewat. Karena merasa bimbang dengan bayi beruang tadi, Liha akhirnya memutuskan untuk membawa dia bersamanya ke ibu kota.
Keesokan harinya, Liha kembali berburu binatang yang lewat di sana untuk persediaan perbekalan dan juga untuk leveling. Liha juga sadar kalau leveling dia kali ini cukup cepat. Liha cukup kaget karena hanya dalam beberapa jam saja bayi beruang tadi sudah tumbuh cukup besar. Pas Liha lagi sibuk mengambil drop item dari beruang tadi dan memikirkan kenapa bayi beruang itu tumbuh dengan cepat, tiba-tiba Liha digigit oleh seekor ular. Awalnya Liha tidak terlalu khawatir sampai akhirnya muncul jendela notifikasi kalau dia terkena efek poison yang mengurangi 50 HP setiap 10 detik selama 3 menit. Atau dengan kata lain, Liha akan menerima total 900 damage hanya karena digigit ular. Liha yang sedang kesal itu tiba-tiba diam karena melihat beruang kecil yang udah nggak kecil itu berhasil menangkap ular yang menggigit Liha tadi dan merobek badannya. Semakin dia melakukan aktivitas dan makan, beruang itu bertambah besar secara signifikan. Bahkan keesokan harinya, Liha sudah bisa menaiki beruang itu karena ukurannya sekarang sudah menjadi sangat besar. Karena beruang itu menjadi semakin besar, Liha harus menghadapi party yang lagi cari XP selama perjalanan. Terhitung sudah 6 kali Liha hampir diserang oleh party yang lewat. Liha harus bilang ke setiap party yang lewat kalau beruang itu temannya dan gak boleh diserang. Bahkan sebelum memasuki gerbang sebuah desa, Liha berinisiatif memberikan name tag ke beruang itu dengan tulisan "Beruangku tidak menggigit". Dan benar aja, ketika sampai di pintu gerbang, para penjaga dibuat panik karena ada beruang mau masuk desa. Liha lagi-lagi harus menjelaskan kalau beruang itu temannya dan tidak menggigit. Bahkan dia sangat jinak. Baru aja dibilang gak menggigit, beruang itu malah menggigit kepala Liha. Walaupun itu sebenarnya emang bercandaan antara mereka berdua aja. Sontak membuat kedua penjaga gerbang itu lari ketakutan. Bahkan si cewek menyangka kalau itu field boss. Liha memutuskan untuk tidak lewat desa itu dan harus sedikit memutar jalan. Liha langsung naik beruang itu dan berlari dengan sangat cepat. Liha juga berharap ke beruang kalau semoga dia bisa menghindari player dengan kecepatan seperti ini. Setelah 2 hari berlari tanpa henti, akhirnya Liha sampai di ibu kota Alestok, lebih cepat dari perkiraan. Begitu sampai di gerbang ibu kota Alestok, lagi dan lagi Liha dijegal oleh para penjaga gerbang karena mereka takut dengan beruang yang ukurannya sangat besar itu. Dan lagi ukuran beruang itu sudah sebesar field boss beruang Agonia Oso. Liha lagi dan lagi juga harus menjelaskan kalau beruang itu sangat jinak karena dia sudah merawatnya sejak kecil. Beruang itu tidak akan menggigit kecuali Liha. Karena itu emang bukan serangan, tapi bercandaan semata. Sayangnya penjelasan Liha itu tidak diindahkan oleh player yang ada di gerbang termasuk NPC penjaga. Mereka justru membentuk party dadakan dan bersiap untuk menyerang beruang itu. Liha sempat mengancam kalau mereka berani menyerang beruang itu, maka dia akan menembak. Dan benar saja, 2 sihir api dan listrik menerjang Liha secara bersamaan. Jadi mau gak mau, Liha juga harus menyerang kedua penyihir tadi dengan senapannya untuk pertahanan diri. Sesaat sebelum peluru Liha dan 2 sihir gabungan itu bertabrakan, tiba-tiba ada orang yang merapalkan sihir Blast Shield dan area Dispel untuk menetralkan kedua serangan itu. Ternyata orang yang melakukan semua itu adalah pasukan Sacred Knight, di mana mereka bilang kalau tidak ada yang boleh buat keributan di kerajaan Alestok. Lalu, Liha diminta untuk menurunkan senapannya, dan 2 penyihir tadi juga diminta untuk tidak menyerang lagi. Selanjutnya, ksatria itu meminta untuk mereka pergi dari area gerbang, karena dianggap menghalangi pejalan kaki. Selain itu, ksatria itu untuk kali ini saja akan memaafkan perilaku mereka yang berbuat keributan dan menggunakan sihir di area kerajaan. Hal itu disebabkan karena dari sisi penyihir menggunakan sihirnya untuk melindungi warga dari beruang besar, dan Liha menggunakan senapannya untuk melindungi teman beruangnya yang akan diserang. Sebenarnya ini hanya salah paham belaka. Setelah itu, Liha berencana untuk melanjutkan misinya mencari Nyonya Jus. Namun saat baru berjalan sebentar, dia dihentikan lagi oleh kedua orang ksatria tadi. Liha sempat curiga kalau kedua ksatria itu akan mencelakainya atau bahkan menghabisi teman beruangnya sebagai tindak pencegahan juga seperti 2 penyihir sebelumnya. Ternyata dugaan Liha salah. Kedua satria itu bersumpah atas nama Sacred Knight
kalau mereka tidak akan mencelakai Liha dan beruangnya. Selanjutnya mereka berkenalan satu sama lain. Diketahui nama ksatria tadi adalah Sir Sindegard dan Sir Degrom. Liha dibawa Sir Degrom untuk dipandu berjalan di kota karena orang dengan beruang besar sangat menakutkan kalau berjalan sendirian di kota. Jadi harus dikawal ksatria. Sir Sindegard sempat menoleh ke belakang tempat blast shield-nya tadi digunakan. Ternyata peluru Liha hampir menghancurkan blast shield itu. Padahal skill itu dikhususkan untuk menahan serangan fisik. Mengetahui hal itu, Sindegard makin penasaran tentang siapa itu Liha. Dengan kejadian barusan, Liha ternyata mendapatkan achievement baru, yaitu Respect of a Sacred Knight, yang isinya kayak gini. Di sebuah tembok perbatasan kota Alestok, Liha kembali dihampiri oleh Sindegard dan bilang kalau Liha sudah bekerja keras demi kerajaan Alestok. Namun di sisi lain, Liha baru saja membuat keributan dengan membawa beruang besar masuk ke gerbang kerajaan Alestok. Sindegard juga bertanya gimana hubungan Liha dengan beruang itu sebenarnya. Lalu Liha menjelaskan awal mula pertemuannya dengan beruang itu saat masih bayi. Liha menjelaskan dengan sangat detail tentang kejadian sebelumnya, mulai dari melawan beruang Agonia Oso sampai dia sampai di kerajaan. Sindegard paham sekali kalau ini merupakan monster yang unik dan gak akan menyerang manusia. Meski begitu, dia tetap tidak mengizinkannya masuk ke kerajaan Alestok. Dia menambahkan kalau komunitas manusia ya hanya untuk manusia saja, sedangkan komunitas beruang juga buat beruang itu sendiri. Jadi kedua komunitas itu tidak bisa digabungkan. Dengan kata lain, Liha harus melepaskan beruang itu dulu, baru dia diizinkan masuk ke ibu kota. Liha sempat mikir sejenak, sebenarnya baik player ataupun NPC tidak bisa membedakan antara binatang jinak atau tidak secara kasat mata. Mereka hanya tahu dari tanda menaklukkan yang biasa dimiliki oleh seorang tamer. Liha lanjut bilang ke Sindegard kalau dia akan melepaskannya di dalam hutan, lalu akan kembali ke ibu kota Alestok. Sebelum Liha pergi, Degrom menanyakan namanya, dan Liha menjawab kalau nama dia adalah Liha, seorang masketir. Setelah itu, kedua Sacred Knight itu pergi terbang dengan sayapnya yang keren. Sesampainya di hutan, Liha sempat bermain-main dengan beruang itu dulu dan mengingat awal mula pertemuan mereka. Liha sangat berat hati meninggalkan beruang itu sendirian di dalam hutan. Namun tiba-tiba beruang itu menggigit tangan Liha hingga berdarah yang membuat Liha langsung kaget. Tapi setelahnya beruang itu muncul menjilati luka itu dan sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, Liha melihat ke layar pemberitahuan kalau dia baru aja mendapatkan achievement soulmate yang isinya kurang lebih gini boy. Selain itu, Liha merupakan orang ketiga yang berhasil mendapatkan achievement soulmate. Jadi namanya akan tertera pada Hall of Fame dan mendapatkan bonus tambahan status 200%. Liha akhirnya berpamitan secara benar dengan beruang itu dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan sampai terburu ya. Mungkin lebih tepatnya, Liha khawatir beruang itu menjadi pemburu dengan ukurannya yang sangat besar itu. Liha berjalan meninggalkan hutan itu dengan perasaan agak murung. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba Liha mendapatkan notifikasi skill baru Beginner Souling yang isinya kayak gini. Di sisi lain, beruang itu tumbuh menjadi lebih kuat dengan menghabisi seluruh monster beruang yang ada di hutan. Bahkan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelum perpisahan dengan Liha barusan. Selanjutnya di gerbang ibu kota Alestok, Liha akhirnya sampai juga setelah berjalan semalaman dari hutan, setelah melepaskan beruangnya. Setelah berhasil masuk ibu kota, Liha langsung mencari temannya, Kijong. Dia langsung menghubungi Kijong melalui DM dan memberitahu kalau dia sudah sampai di ibu kota Alestok. Liha tidak menyangka kalau di dalam ibu kota itu sangat banyak sekali pemainnya. Kijong menjelaskan kalau di Middle Earth ini pemainnya kurang lebih ada 200 juta. Jadi wajar kalau Liha itu bingung. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu tidak jauh dari lokasi saat Liha menghubungi Kijong tadi. Liha kagum dengan perlengkapan Kijong yang tampak sangat keren. Namun Kijong bilang kalau perlengkapan itu sangat normal di levelnya yang sekarang. Selain itu, Kijong menawari Liha apakah dia nge-whale. FYI boy,
Well itu dipakai buat istilah pengguna gold atau cash. Biasanya para sultan yang sering top up gila-gilaan. Wajar aja kalau Kijong tanya gitu ya, karena equipment Liha itu cukup mencolok. Dan lagi, Liha menjelaskan kalau dia itu dapetin equipment itu dari hasil berburu selama perjalanan ke ibu kota. Selanjutnya ada player yang mendatangi mereka dan memperkenalkan diri sebagai Yein. Dia bilang kalau dia sudah tahu banyak tentang Liha dari Kijong. Si Yein ini bilang kalau Kijong cerita ke dia bahwa Liha ini mantan sniper dengan pangkat sersan kelas 1. Selanjutnya ada lagi manusia random yang menyapa Liha dan kagum dengan equipment barunya. Dia tahu kalau itu adalah item drop dari beruang Agonia Oso yang merupakan boss field. Selanjutnya orang random itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Sasuke. Setelah Kijong memperkenalkan semua teman-temannya, mereka memutuskan untuk mencari tempat berburu yang cocok buat Liha selama dia ada di ibu kota. Tapi sebelum itu, Kijong mau ngecek level Liha dulu untuk memastikan beberapa hal. Liha bilang kalau dia udah level 25. Kijong dan teman-temannya sontak pada bengong, kaget nggak percaya kalau Liha udah level 25. Padahal beberapa hari yang lalu dia baru banget bilang kalau Liha masih sekitar level 10. Semua orang yang ada di situ merasa terkejut dengan perkembangan si Liha. Selanjutnya mereka semua menambahkan pertemanan satu sama lain untuk bisa berbincang dan berburu bareng suatu saat nanti. Setelahnya mereka bertiga langsung pergi pakai teleport ke suatu tempat. Kijong yang masih penasaran dengan pesatnya perkembangan Liha ini akhirnya mengajaknya ngobrol sambil makan di sebuah toko. Di situ Liha menjelaskan dengan santuy kalau dia sendirian berhasil mengalahkan field boss beruang Agonia Oso. Nah, dari situlah Liha mendapatkan banyak sekali XP dan banyak sekali drop item. Selain itu, Liha menjelaskan kalau sebenarnya ada sekelompok red team yang melawan beruang itu duluan. Tapi karena mereka itu party raid dadakan, jadi strategi mereka sangat tidak terorganisir. Selain itu, ditambah sang kapten yang kabur menyebabkan agronya berbelok ke anggota raid yang ada. Jadi sebenarnya bukan Liha sendirian yang mengalahkan field boss itu. Liha menambahkan kalau serangan demi serangannya yang berhasil mengenai beruang itu pun karena beruang itu masih menyerang player yang tidak sempat kabur. Jadi Liha punya beberapa waktu untuk menyerang sebanyak 3 kali. Dan itu headshot semua. Tapi justru perlawanan beruang itu diakhiri Liha dengan menusuk perutnya menggunakan bayonet karena beruang itu sudah sangat dekat. Di akhir chapter, Kijong menawari Liha untuk bergabung bersama guildnya. Tapi sayang sekali, Liha ini memang sejak awal tidak ada rencana untuk gabung dengan guild manapun. Bahkan setelah Kijong memamerkan guild cap-nya yang udah dapat bintang 3, guild itu bernama Byulcho Guild. Bahkan Yein, sang guild master yang tadi sempat menyapa Liha saat pertama masuk ibu kota, dia itu cukup bertalenta dan beberapa kali masuk program TV. Dia itu peringkat 8 Korea dan peringkat 4 global. Tapi walaupun sudah diceritakan kehebatan guildnya dan guild masternya, Liha tetap tidak tertarik. Karena di bayangan Liha masih ada Hwajong yang sangat mengerikan, yang merupakan peringkat 9 global. Liha menanyakan dengan santuy peringkat si Kijong ini, dan Kijong dengan santuy juga menanggapi pertanyaan itu dengan bilang kalau dia berada di peringkat 100 besar Korea, dan untuk global dia mungkin berada di peringkat 500 besar. Dan lagi, seantero Korea pasti tahu dengan nama Master Kai, sang Templar yang tak terkalahkan. Kijong juga menambahkan kalau 2 level lagi dia akan genap mencapai level 200, atau dengan kata lain saat ini dia sudah level 198. Liha yang mendengar kalau level Kijong itu 198 sangat terkejut dan gak percaya, padahal dia baru aja level 25-an. Selanjutnya Kijong bilang kalau dia bisa jadi pemandu Liha selama berada di kota Ailstock sampai waktu berburu Kijong tiba. Di tempat lain, tepatnya di markas Guild Byulcho, ada Yein dan Sasuke yang sedang berbincang 4 mata. Yein memberikan isyarat agar Sasuke melakukan scan area, agar pembicaraan mereka berdua ini dipastikan aman dan gak ada yang nguping. Selanjutnya mereka berdua ngebahas tentang Liha, karena kalau kalian sadar,
Seluruh equipment yang Liha pakai ketika mereka ketemu tadi itu beda banget dengan saat Liha baru pergi dari Candle Castle. Tapi anehnya, fisik dan senjatanya tetap sama. Sasuke bilang kalau dia nggak bisa menggali informasi lain tentang Liha. Bahkan status dan achievement-nya pun dia tidak bisa melihatnya. Yang berarti Liha bukan lagi seorang pemula. Yein sangat curiga kalau ini pasti ada hubungannya dengan Hwajong. Para jalang gila itu pasti sengaja menutupi informasi tentang Liha, dan mereka ingin menggemukkan dirinya dengan potensi player yang hebat, atau biasa disebut dalam game adalah kontes menandai player berpotensi. Yein melanjutkan kecurigaannya kepada Liha dan hubungannya dengan Ram bersaudara. Apakah mereka sengaja mendekati Liha karena tahu dia itu mempunyai hubungan dekat dengan Kai? Atau jangan-jangan mereka berencana membesarkannya agar bisa mendapatkan informasi dari Kai atau menyusup ke dalam Guild Byucho. Di sini Yein semakin overthinking memikirkan itu. Sasuke menyela Yein yang sedang kesal dengan sedikit informasi. Kalau dia bisa melihat title Liha, dia menggunakan title One Who Knows No Fear, title yang dapat meningkatkan attack damage yang didapatkan dari mengalahkan monster yang 20 level lebih tinggi dari level player. Di sini Yein malah makin overthinking dan curiga. Pasti ini semua kerjaan Ram bersaudara yang sengaja hampir mengalahkan beruang Agonia Oso dan membiarkan Liha yang dapat last hit dan mendapatkan semua hadiahnya. Nggak tahu aja dia boy kalau Liha ini solo player lawan beruang Edan. Sasuke dan Yein melanjutkan analisa tentang Liha secara runut. Sejak awal dia berangkat dari Candle Castle. Yein bilang kalau saat berangkat, Liha beneran masih level 12, bahkan duitnya mepet buat beli amunisi. Nah, ada timeline yang Yein nggak tahu nih. Dia berasumsi kalau Liha tidak berburu dan hanya jalan ke ibu kota saja. Tapi sampai ibu kota malah udah level 25. Ditambah dia pakai full equipment field boss. Itu tentu nggak mungkin terjadi kalau bukan karena bantuan duo Ram bersaudara itu pastinya. Sasuke menyela asumsi Yein dengan bilang, gimana kalau ternyata emang benar Liha sendirian yang melawan field boss dan mengalahkannya? Yein langsung marah dan menghajar mejanya. Yein bilang ke Sasuke untuk jangan naif. Gimana bisa player level 12 bisa menghabisi Agonia Oso sendirian? Bahkan Sasuke yang merupakan intel tidak bisa memeriksa status dan achievement Liha dengan skillnya. Para Ram bersaudara itu pasti sudah menggunakan sebuah item untuk menyembunyikan status Liha. Nggak mungkin Liha yang nggak punya duit itu beli dan pakai scroll khusus untuk menutupin statusnya. Kan nggak mungkin. Yein berasumsi kemungkinan besar duo Ram bersaudara itu melakukan camping di Elstok bagian utara sampai field boss-nya muncul. Yein juga langsung memerintahkan untuk menaikkan imbalan untuk kepala Ram bersaudara itu. Beritahu Kai untuk mengawasi Liha itu, barangkali ada hal yang mencurigakan. Selain itu, Sasuke juga disuruh untuk terus melakukan pelacakan tentang informasi Liha. Yein juga mengingatkan Sasuke untuk selalu menggunakan item khusus secara rutin agar posisi Sasuke tidak terdeteksi di friend list Liha. Sebelum mereka teleport ke tempat lain, tidak lupa Yein harus kembali ke mode ramahnya dan harus selalu menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya kita kembali ke Liha yang sedang bersama Kijong. Liha seperti biasanya selalu mengamati area sekitar untuk mapping area. Karena itu kebiasaan seorang sniper yang harus selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya Kijong ini akan membawa Liha menuju akademi sambil berjalan-jalan. Namun Liha teringat dengan quest Holy Grail itu dan bertanya lagi ke Kijong. Kijong menjelaskan bahwa saat dia sudah mencapai level 100, dia sudah menyelesaikan seluruh quest pemula di kota pemula. Tapi dia belum pernah dengar tentang quest Holy Grail itu. Kijong menambahkan kalau kotak bekal itu kemungkinan belum pernah dijual. Soalnya dia juga belum pernah dengar sedikitpun informasi tentang itu. Dia bilang bahkan kalau memang ada orang yang menerima quest itu sebelumnya, mereka pasti sudah memakannya sedikit. Liha berpikir sejenak, memikirkan apa yang dikatakan oleh Kijong dari tadi. Semua yang dikatakan itu ada benarnya juga. Tapi Liha berimajinasi, misalkan nih, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi itu, pasti akan ada tokoh kedua Holy Grail di kota Elstok. Dan yang pasti itu akan mengubah tatanan peta ibu kota Elstok. Kijong melanjutkan teorinya, pasti nggak ada orang yang pernah menyelesaikan misi aneh itu.
Ya pikir aja, misal dia nih sekarang level 198. Kalau makan bekal itu secara instan, dia langsung naik 4 level atau setara level 202. Item itu pasti akan menjadi sangat langka karena naik 2 level itu dibutuhkan kurang lebih 45 hari nonstop tanpa istirahat. Jadi emang naik level itu sangat sulit. Kijong menambahkan naik level itu sangat sulit. Dia yang level 198 aja tadi dijelasin kurang lebih butuh 40 harian, apalagi para top ranker. Makanya waktu adalah uang. Jadi kalau makan bekal itu, Kijong bisa berhemat waktu setara 100 harian untuk naik setara 4 level. Kijong mengakhiri penjelasannya dengan tawaran, gimana kalau Liha jual aja item bekal itu? Pasti dia akan mendapatkan uang yang sangat besar. Iman Liha kembali goyah ketika dihadapkan dengan duit. Oh, duit. Karena item ini memang akan menghasilkan banyak uang secara instan. Bukan hanya untuk pengobatannya saja, bahkan Liha bisa menafkahi ibunya untuk beberapa waktu. Kijong bilang dia bisa meminta bantuan guildmasternya untuk mengenalkan Liha kepada beberapa top ranker Korea. Sisanya tinggal Liha berdoa kepada Dewi Keberuntungan saja. Kijong sempat ngerasa berpikir Liha akan benar-benar menjualnya, tapi ternyata dia kena gocek oleh Liha. Karena Liha tidak benar-benar akan menjual kotak bekal itu. Liha bilang kalau seorang sniper tidak boleh menarik pelatuk hanya karena target mereka ada dalam jarak pandangnya. Selain itu, Liha juga bilang ke Kijong untuk merahasiakan tentang kotak bekal itu dari siapapun. Selanjutnya, ketika Liha dan Kijong sedang ngobrol, datang 2 Secret Knight menghampiri mereka dan menyapa Liha. Kijong sangat kaget dengan kedatangan 2 orang Secret Knight itu sampai mendatangi Liha. Selain itu, yang bikin Kijong lebih terkejut adalah mereka berdua terlihat sangat akrab dengan Liha. Kedua Secret Knight itu memperkenalkan diri mereka kepada Kijong sebagai Sindegar dan Daegrom. Mereka ternyata datang karena kebetulan saja sedang jalan di daerah tersebut. Liha lalu bilang kepada kedua Secret Knight itu kalau mereka jangan khawatir tentang beruang yang sebelumnya karena Liha sudah melepaskannya di hutan. Sindegar lalu menjawab dia sangat berterima kasih kalau Liha sudah melakukan hal itu dengan baik. Selanjutnya dia juga memberikan pujian kepada Kai dan bilang kalau Guild Gilcho bertarung dengan keras di perbatasan barat dan atas nama kerajaan Fibil, mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Kai. Kedua Secret Knight itu selanjutnya pergi setelah menyapa mereka berdua. Kijong sempat kepedean nih kalau mereka berdua datang untuk menyapa dia karena poin reputasinya dan guildnya. Tapi Kijong langsung mikir, mereka berdua sebenarnya datang untuk menyapa Liha. Sebenarnya apa yang Liha lakukan sampai Secret Knight datang secara pribadi hanya untuk menyapanya? Kijong bingung karena nggak mungkin Secret Knight yang bahkan tidak mengakui Kijong yang mempunyai reputasi 150 tapi malah akrab dengan Liha. Liha justru bingung setelah tahu kalau ternyata poin reputasi Kijong itu 150, padahal poin Liha baru 80. Setelah mengetahui itu, justru Kijong yang semakin bingung kenapa bisa baru level 25 tapi udah dapat 80 poin reputasi. Kijong bilang apa Liha sudah memusnahkan seluruh spesies monster atau gimana? Kijong melanjutkan pertanyaannya, apakah Liha sebenarnya punya rute yang efisien untuk leveling dan menaikkan poin reputasi atau gimana sih? Liha cuma jawab dengan santuy kalau dia cuma menjalankan quest biasa dan lagian Liha itu main game fokusnya cuma buat nyari duit. Singkat cerita, akhirnya mereka berjalan beberapa saat dan mengobrol ini itu, sampailah mereka di Akademi Masketir. Terlihat agak lusuh memang. Kijong lalu membandingkan dengan bangunan megah di sebelahnya yang bernama Kuil Aelgo, yang mana itu adalah Akademi Templar, Paladin, Priest, dan Monk yang jadi satu. Disitulah Kijong belajar. Selanjutnya Kijong memberikan perbekalan makanan dan uang sebanyak 2 gold untuk Liha bertahan hidup beberapa waktu ke depan. Karena Kijong harus melakukan beberapa misi berburu hari ini. Liha lalu masuk ke dalam Akademi Masketir. Di saat membuka pintu, tampak hawanya sangat menyeramkan dan sunyi seperti mansion berhantu. Liha yang sedang mengumpat di dalam ruangan itu tiba-tiba ditodong senjata oleh seseorang yang gak dikenal. Liha gak boleh bergerak dan bahkan gak boleh menjawab apapun. Dia cuma boleh bernapas saja. Liha yang udah terpojok itu memuji orang itu, bukan seorang marksman biasa.
dan penyamarannya sangat sempurna. Bahkan Liha sama sekali nggak bisa menyadari keberadaannya. Orang itu menanyakan identitas Liha dan siapa yang mengirim Liha ke sini sambil menodongkan senapan ke kepala Liha. Liha hanya mengikuti perintah orang itu dan menjawab sesuai dengan pertanyaannya saja. Liha memperkenalkan dirinya dan bilang kalau nggak ada yang ngirimnya ke sini, tapi dia punya surat rekomendasi dari wakil kapten penjaga Candle Castle, Jiat. Orang itu menyuruh Liha jalan 3 langkah ke depan dan nyuruh berbalik setelahnya. Kalau nggak tepat 3 langkah, akan diledakkan kepala si Liha. Selanjutnya, Liha disuruh untuk meletakkan surat rekomendasi itu di lantai. Setelah itu, orang itu membaca surat rekomendasi itu. Dia tahu kalau Liha merupakan anggota kehormatan penjaga Candle Castle. Dia juga pernah menembak target dari jarak 100 meter, sebuah pencapaian yang cukup keren. Setelah mengecek semua dokumentasi itu, orang itu duduk dan mulai mengobrol santai dengan Liha, karena menganggap Liha bukan seorang penyusup. Liha yang agak sedikit lega malah tengil dengan bilang kalau akademi kan mirip seperti sekolah. Emang gak ada staf lain di sini. Orang itu memarahi Liha karena menganggapnya anak baru yang brengsek dan menyuruhnya untuk duduk. Liha yang sangat familiar dengan kedisiplinan itu langsung manut duduk. Dia mengingat kalau dia seperti sersan mayor saat Liha berada di akademi militer dulu. Pria tua itu membuang kertas rekomendasi yang ditulis Jiat dan bilang kalau dia menuliskan hal yang sangat bodoh dan banyak bacot doang. Pria tua itu melanjutkan kalau seorang masketir tidak butuh sesuatu semacam kerja keras. Semuanya itu ditentukan oleh talenta. Liha bilang kalau dia mengerti maksud dari semua perkataan Pak Tua itu. Selanjutnya, Pak Tua itu berdiri dan memberikan senjata ke Liha untuk melakukan ujian praktek tembak-tembakan langsung. Selanjutnya, Liha dibawa ke sebuah tempat berlatih menembak. Ternyata yang sebelumnya bilang ujian praktek tembak-tembakan adalah ujian untuk menembak sebuah benda. Dan lagi ternyata orang itu bernama Mr. Nobro. Dia ingin menguji keberanian dan skill Liha, seperti yang muncul pada notification bar pada layar Liha. Walaupun punishment kalau gagal ujian ini sangat berat, yaitu penolakan Akademi Brown Base Musket. Namun hadiahnya tidak dijelaskan apapun. Mr. Nobro bilang ke Liha apakah dia takut menghadapi ujian ini, karena Liha sempat terdiam sejenak. Namun Liha dengan santuy menjawab kalau dia sama sekali nggak takut. Justru dia sangat tidak sabar untuk menghadapi ujian ini. Liha mikir kalau Mr. Nobro akan menolak dia dari akademi bahkan tanpa bilang persyaratannya. Tapi kalau mikirin tentang sifat alami masketir, terutama seorang sniper, itu semua menjadi masuk akal. Karena quest ini sebenarnya hanya untuk membuat player menyerah dengan sukarela. Liha melanjutkan kalau sniper itu bukan penembak biasa. Tembakan dengan asal-asalan bukan hanya akan membahayakan dirinya, tapi akan membahayakan rekan tim lainnya. Jadi sebenarnya jawaban dari misi ini adalah menyerah. Tapi Liha sendiri tidak ingin menyerah begitu saja dan ingin menuntaskan misi ini. Selanjutnya, Mr. Nobro menjelaskan tentang area itu yang merupakan sebuah shooting range, tempat berlatih menembak. Selain itu, tempat itu tidak akan bisa dikunjungi lagi oleh Liha jika dia gagal dalam ujian ini. Liha mengamati objek yang ada di shooting range itu. Dia memperkirakan kalau jaraknya kurang lebih 40 meter. Sebuah jarak dasar untuk masketir yang belum mematikan case-nya. Mr. Nobro menawarkan metode tembakan yang akan digunakan Liha, yaitu piercing, bullseye, atau rapid fire. Pilihlah metode manapun yang Liha mau. Akhirnya Liha memilih untuk menggunakan metode bullseye, karena dia menganggap itu metode yang cukup dia kuasai saat ini. Sebelum Liha mulai dengan ujiannya, dia menanyakan berapa orang yang sudah melalui ujian ini sebelum dia. Mr. Nobro cuma jawab kalau hanya 2 orang yang lulus dari ujian ini. Sedangkan untuk orang yang tidak lolos, Mr. Nobro hanya bilang bagaimana dia bisa tahu berapa banyak orang yang ketakutan atau gagal seperti orang bodoh. Setidaknya ada ribuan yang bodoh telah gagal dalam ujian ini. Liha berpikir kenapa bisa orang-orang pada gagal dalam ujian ini, padahal cuma menembak objek berjarak kurang lebih 40 meter. Setelah itu, Mr. Nobro berjalan ke depan shooting range, hingga jaraknya kurang lebih 55 meter. Di saat itu, Liha masih berpikir untuk hal yang masih masuk akal. Namun setelah itu, Mr. Nobro membuka topinya dan melepaskan bulu yang ada pada topi itu.
lalu menancapkannya di dinding. Liha baru sadar ternyata inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang gagal dalam ujian ini. Bahkan objek bulu itu tidak terlihat dari jarak Liha saat ini, jadi sangat mustahil mengenai objek itu. Liha kemudian bersiap memulai ujian itu, diawali dengan diam tenang untuk mengatur napas dan pikirannya. Selanjutnya, Liha menaikkan kecepatan sinkronisasi antara dunia nyata dan virtual hingga mencapai sinkronisasi 50%. Hal itu dilakukan untuk menaikkan ketajaman inderanya antara dunia nyata dan virtual. Sistem memberitahukan bahwa mengubah kecepatan sinkronisasi terlalu banyak dapat mempengaruhi gameplay. Selain itu, tanggung jawab atas segala bahaya dalam game maupun dunia nyata yang disebabkan oleh pengaturan kecepatan sinkronisasi akan dibebankan ke player masing-masing. Liha menyetujui seluruh resiko dari peningkatan sinkronisasi itu, dan dia secara instan merasakan kalau inderanya naik dengan pesat. Padahal baru sinkron 50% saja. Liha memulai dengan melakukan tap loading pada senjatanya dan mulai bersiap untuk membidik. Liha bahkan sama sekali nggak ngelihat objek bulu yang jadi targetnya. Dia tetap tenang sambil mengatur pernapasan dengan baik agar menjadi tenang dan meningkatkan konsentrasi. Semakin dia berkonsentrasi, semakin jelas pula objek bulu itu bisa dia lihat. Hingga akhirnya objek itu cukup jelas terlihat dan Liha mengaktifkan skill Calm Heart untuk menenangkan hatinya. Dan boom! Satu tembakan keluar dari musketnya hingga menyebabkan hembusan angin yang cukup besar. Setelah peluru ditembakkan, ekspresi Liha terlihat sangat lepas dan berpikir apakah dia mengenai targetnya atau tidak. Benar saja, Liha berhasil mengenai tepat di tengah target itu sampai bulunya berlubang. Mr. Nobro yang tahu akan hal itu sangat terkejut dan kagum dengan skill Liha itu. Namun Liha malah lebih kagum lagi ke Mr. Nobro karena dia bisa tahu kalau target sekecil itu dan sejauh itu bisa dia lihatnya dengan jelas. Liha menanyakan kepada Mr. Nobro apakah dia tidak ingin mengecek target itu lebih dekat. Namun dengan pede, Mr. Nobro bilang kalau dia bilang kena. Ya, itu berarti emang kena. Dan udah lama sekali sejak orang terakhir yang mampu mengenai target itu. Liha mendapatkan notifikasi kalau dia telah menyelesaikan quest Let's See Your Skills. Dan tingkat familiarity-nya dengan Mr. Nobro naik sebesar 30%. Selain itu, dia juga dapat achievement berupa The Three Musketeer, yang rewardnya adalah 15 poin dex dan 20 reputasi kontinental. Ditambah lagi, Liha merupakan orang ketiga yang meraih achievement The Three Musketeer, sehingga dia dapat tambahan 30 poin dex dan 40 poin reputasi kontinental, serta namanya akan masuk ke dalam Hall of Fame. Liha sangat senang dengan reward itu, dan dia jadi paham kenapa reward quest-nya di awal dikatakan rahasia. Mr. Nobro menyela kesenangan Liha dengan mengajaknya masuk ke dalam akademi, dan Liha pun mengikutinya masuk dengan cepat. Mr. Nobro bertanya apakah Liha menikmati quest tadi. Liha menjawab kalau dia sangat menikmati quest tadi, karena itu sangat sulit dan menantang. Mr. Nobro lanjut memuji Liha dengan bilang kalau dia ternyata punya bakat yang bagus. Tapi Liha menjawab dengan merendah kalau itu cuma keberuntungan aja. Sambil nyeruput kopinya, Mr. Nobro bilang, keberuntungan itu nggak akan datang pada mereka yang tidak punya kemampuan. Dia melihat kalau Liha punya ketenangan yang baik, sehingga keberuntungan menyertainya di ujian itu. Beliau melanjutkan nasihatnya kalau Liha bisa mempertahankan ketenangan hatinya, dia akan berpikir secara fleksibel. Dan pemikiran yang fleksibel itu mampu membimbing Liha menuju ketangkasan. Mr. Nobro sedikit menyayangkan Liha. Kalau aja dia datang ke akademi tahun kemarin, dia bilang bisa melatih Liha menjadi The Three Musketeer berikutnya. Tapi untuk saat ini, Liha masih sangat jauh untuk menjadi The Three Musketeer. Beliau melanjutkan kalau Liha sudah berkembang sejauh ini, jadi mungkin dia nggak perlu mengajari dasar tentang takaran bubuk mesio yang harus dituangkan, atau tentang berapa kali nyodok remrod yang benar itu harusnya gimana. Mr. Nobro lalu melemparkan hadiah ke Liha yang ternyata isinya amunisi yang setara dengan 10 silver. Ternyata isinya kurang lebih itu 200 bubuk mesiu dan 200 bola besi.
Liha merasa sangat senang atas pemberian itu dan berterima kasih kepada Mr. Nobro. Namun setelah itu beliau langsung memberikan misi selanjutnya, yaitu perburuan laba-laba. Liha melihat jendela notifikasi tentang detail misinya. Ternyata dia harus mengalahkan 30 Crimson Spider, yang rewardnya adalah 10% familiarity dengan Mr. Nobro dan 10 poin kontribusi nasional kerajaan Fibil serta 30 chopper. Walaupun Liha sempat terkejut karena dia pikir setidaknya akan ada upacara penerimaan dulu, tapi ternyata malah langsung dikasih misi. Tapi ternyata Crimson Spider itu monster yang baik diburu ketika player berada di level 15-an. Karena Liha sudah berada di level 25, maka XP-nya akan lebih sedikit. Liha pun mencoba bernegosiasi ke Mr. Nobro kalau dia ingin sekalian berburu kelelawar yang ada di hutan untuk efisiensi XP yang didapatkan. Negosiasi itu berjalan agak alot karena Mr. Nobro mikir kalau Liha terlalu sombong. Tapi akhirnya memberikan penawaran yang cukup menantang dengan bilang kalau dia akan menyelesaikannya dalam 1 hari. Namun ketika Liha menambahkan permintaan kalau dia bisa menyelesaikan itu semua, tolong ajari dia sebuah skill. Mr. Nobro langsung berubah ekspresinya menjadi lebih serius. Walaupun demikian, beliau tetap menyetujui perubahan misi itu dan memberikan pembaruan misi yang langsung tertampil di layar notifikasi Liha, yang isinya kurang lebih adalah mengalahkan 30 Crimson Spider dan 30 Vampire Bat dengan reward 30% familiarity dengan Mr. Nobro dan 20 kontribusi nasional serta 1 silver ditambah skill precise hand technique. Namun ketika Liha membaca kondisi gagalnya ternyata cukup sulit, dia harus menyelesaikan quest itu dalam waktu 12 jam. Dan jika gagal, familiarity dengan Mr. Nobro akan berkurang 50% dan pengurangan 20 kontribusi nasional. Walaupun ngerasa itu sangat berat, tapi Liha langsung mengiyakan quest itu karena Liha mikir high risk, high reward pastinya. Sambil berlari, Liha memperkirakan jarak tempuh ke area perburuan kurang lebih 3 jam jalan normal dan pulang pergi sama aja dengan 6 jam. Jadi dia hanya bisa berburu selama 6 jam saja. Sepanjang jalan saat dia sedang berlari, Liha mendengar orang-orang yang sedang merekrut party untuk berburu dengan misi yang hampir sama kayak Liha. Dan lokasinya pun kurang lebih di tempat yang sama. Bahkan ada yang bilang kalau 2 ram bersaudara itu ada di lokasi itu saat ini. Tapi Liha masa bodoh dan tetap lari karena dia mikir mending solo player aja, karena XP dan drop itemnya nggak perlu dibagi. Selain itu, Liha pede dengan skillnya saat ini. Singkat cerita, karena Liha menggunakan skill larinya, waktu tempuh yang tadinya 3 jam, dia bisa tempuh dengan hanya waktu 45 menit saja. Ya, walaupun itu berarti dia sedikit kelelahan. Ternyata setelah melihat sekeliling di area perburuan itu, banyak orang yang sedang berburu Vampire Bat dan Crimson Spider. Namun sepertinya orang-orang itu sedikit mengalami kesulitan karena kecepatan dan kelincahan 2 monster itu dalam kondisi malam hari. Dan seperti biasa, Liha bodoh amat dengan informasi itu dan dia langsung menuju ke hutan untuk berburu, walaupun orang-orang sudah mencegahnya, karena kalau malam itu bakal ada monster lain yang nyerang. Bahkan orang itu bertaruh kalau Liha nggak akan mampu kembali hidup-hidup dari dalam hutan. Liha langsung mode fokus berburu dan sudah selesai mengisi amunisinya dan siap untuk berburu ke dalam hutan. Liha memperkirakan waktu reload senjatanya dalam kegelapan adalah 63 detik. Namun kalau kondisi ada cahaya, dia bisa melakukan reload 50 detik. Karena hal itu, Liha langsung menyalakan obor untuk pencahayaan. Selain itu, cahaya dari obor api itu juga mampu menarik perhatian dari Crimson Spider di sekitarnya untuk mendekat. Dan benar saja, beberapa Crimson Spider itu langsung mendekati Liha. Dan sekejap, Liha langsung menghabisi satu persatu Crimson Spider itu. Dar, der, dor. Liha melanjutkan perburuan beberapa Crimson Spider sambil menaikkan poin dex ke angka 215, sehingga waktu reloadnya menjadi lebih singkat kali ini, yang artinya itu menjadikan Liha semakin cepat untuk berburu. Liha sedikit kesal karena dia sudah mengeluarkan peluru setara dengan 1 silver, tapi ternyata Crimson Spider yang dikalahkannya sama sekali nggak menjatuhkan drop item. Padahal chance-nya masih 50%. Selain itu, ternyata Crimson Spider yang dikalahkan tidak respawn lagi,
dan mau nggak mau dia harus melanjutkan berburu di tempat lainnya. Di sisi lain, orang-orang yang bertaruh dengan kehidupan liha di luar hutan mulai cemas. Mereka berpikir untuk mengeceknya ke dalam hutan, tapi agak takut kalau nanti mereka diserang oleh monster dan malah meninggoy konyol di dalam. Mereka lanjut masuk ke hutan itu untuk mengecek liha, karena ternyata selain bertaruh dengan kehidupan liha, mereka juga ingin menjarah item liha kalau dia meninggal. Karena ada orang yang bilang kalau equipment liha itu cukup menarik, dan seenggaknya itu berharga 1 gold. Selain itu, untuk sekelas orang yang berani menerjang sendirian ke hutan, pasti dia habis top up lumayan gede. Mereka membentuk party kecil masuk untuk mencari liha, mencari di sekeliling hutan namun tidak menemukan tanda-tanda liha. Bahkan sampai ada player yang menggunakan skill fireball untuk mengecek area sekitar agar visionnya lebih jauh, namun tetap tidak menemukan tanda-tanda liha. Setelah mereka menjelajah lebih jauh, mereka justru menemukan sebuah rawa yang cukup mengerikan di dalam hutan. Rawa itu terlihat agak lengket dan berisi monster yang sudah meninggoy, yang sepertinya itu semua perbuatan liha tadi. Namun kejutan justru terjadi ketika seluruh bekas monster itu respawn secara bersamaan, baik Crimson Spider ataupun Vampire Bat. Jumlahnya yang sangat banyak yang respon sekaligus dan langsung menyerang party serakah itu dan menghabisi mereka secara instan. Karma boy. Di sisi lain, Mr. Nobro di dalam Akademi Masketir berpikir kalau liha sepertinya gagal dalam misi kali ini. Namun secara mengejutkan, liha muncul kembali tepat di depan pintu masuk akademi. Anehnya di sini, Mr. Nobro mengulang adegan penyambutan liha saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam akademi, dengan menodongkan senjatanya ke kepala dan bilang jangan bergerak, jangan berbicara, dan hanya boleh bernapas. Ya wajar aja boy, selain NPC yang hebat, beliau juga seorang masketir, jadi kewaspadaan itu hal yang sangat wajib. Liha yang ditodong itu hanya menjawab dengan santuy, apakah kita harus mengulangi penyambutan seperti di awal bertemu lagi? Mr. Nobro sangat terkejut kalau itu adalah liha. Selain itu, dia berhasil kembali tepat waktu dari quest yang terbilang sangat berat itu. Liha melemparkan bungkusan item sebagai bukti kalau dia berhasil menyelesaikan misi dengan mengalahkan Crimson Spider dan Vampire Bat. Mr. Nobro sangat terheran ketika menghitung secara logika. Dengan item sebanyak itu, seenggaknya harus berburu sebanyak 500 monster. Dengan rata-rata reload time itu kurang lebih 1 menit. Seharusnya untuk mencapai 500 monster itu butuh 8 jam 30 menit. Bahkan kalau dia terus menambah semalaman penuh, harusnya itu tetap nggak akan cukup. Mr. Nobro makin bingung bagaimana sebenarnya liha melakukan semua ini. Liha dengan senyum santunya senang ketika melihat jendela notifikasi kalau dia berhasil menyelesaikan quest The Lightless Forest dan dia berhasil mendapatkan seluruh reward seperti yang udah dijanjikan sebelumnya, serta tambahan 5% familiarity dan tambahan 5 poin kontribusi nasional karena melebihi persyaratan quest. Mr. Nobro bilang dia nggak tahu seberapa banyak tembakan yang liha keluarkan, tapi sepertinya liha telah melakukan pelatihan yang cukup baik. Selanjutnya, Mr. Nobro memberikan hadiah requestan dari liha berupa 1 silver dan skill precise hand technique. Jadi boy, skill precise hand technique itu memungkinkan player untuk menuangkan takaran bubuk mesiu dengan tepat dan selalu mempertahankan indera tajamnya di area jari. Selain itu, ada efek durasi reload yang lebih cepat menjadi 30 detik doang. Selama 5 menit ke depan, tambahan 100 mana, skill ini memiliki cooldown selama 6 jam. Selanjutnya, Mr. Nobro menanyakan cara liha menyelesaikan misi ini dengan cepat, karena nggak mungkin bocah ingusan kayak liha bisa membawa sebanyak ini item dari monster yang dimaksud. Liha dengan serius bilang kalau dia mengkombinasikan skill yang dia miliki sekaligus. Liha menceritakan gimana bisa dia melakukan semua itu dan cara mengkombinasikan skillnya. Liha bilang awalnya dia menghabisi satu persatu monster yang muncul, baik Crimson maupun Vampire, dan dia pikir itu kurang efisien. Liha agak sebel karena nggak punya senjata dengan tipe area damage yang bisa menghabisi monster sekaligus. Liha mikir andaikan aja dia punya skill dengan tipe AOE, pasti misi ini akan menjadi lebih cepat.
Liha melakukan mapping di area perburuan. Ternyata dia tepat berada di percabangan hutan, di mana itu adalah area pertemuan antara 5 percabangan hutan, yang mana artinya itu merupakan area yang sangat baik untuk skill tipe AOE. Liha sedikit iri dengan kelas lain yang punya skill tipe AOE kayak Huajong dengan skill S-nya yang sangat hebat. Liha mencoba mengingat ketika dulu dia menembakkan peluru lalu ada asap bubuk yang terpencar. Sebenarnya itu bukan termasuk dalam skill sih, tapi efeknya serigala yang ada tetap pada kabur. Selanjutnya dengan senyum liciknya Liha mikir, kayaknya dia bisa melakukan sesuatu. Liha awalnya memastikan dulu kalau di sekitar area itu nggak ada player yang datang. Awalnya Liha mencari satu monster dulu, lalu berusaha menarik agronya dan hanya menyerang menggunakan bayonet charge. Selanjutnya dia sengaja agar monster itu berteriak dan memanggil seluruh temannya. Bener aja, nggak berselang lama para monster langsung pada muncul. Liha langsung mencipratkan darah monster itu ke sekitarnya untuk provokasi monster itu agar mau ngejar Liha. Di sini Liha malah lari kenceng pas monster itu pada ngejar. Liha melakukan hal itu beberapa kali sampai nilai agronya mantap surantap sampai A+, bahkan sampai monsternya kelewat banyak. Karena monster itu terlalu banyak, Liha berusaha terus untuk menambah kecepatan larinya dengan skill runner's hide-nya. Pokoknya Liha nggak boleh sampai tertangkap dan dihabisi oleh segerombolan monster itu. Sesampainya di sebuah tempat di mana di situ terlihat ada sebuah batang kayu yang seperti diikat oleh sesuatu, Liha langsung berbalik arah dan bersiap menembakkan senapannya. Liha menggunakan skill Calm Heart agar lebih tenang saat membidik targetnya. Dan satu serangan, boom! Liha menembak tepat ke sasaran seperti pemicu itu yang menyebabkan ledakan yang sangat besar dan memberikan efek AOE yang sangat dahsyat, memancarkan seluruh peluru dan memusnahkan seluruh monster yang tadi mengejar Liha. Liha mengandaikan ledakan itu seperti bom Claymore. Nah, karena ledakan inilah yang menjelaskan di chapter sebelumnya kenapa tiba-tiba ada danau berisi bangkai monster. Liha sangat senang karena ide dan usahanya berhasil. Kembali ke tempat akademi di mana Mr. Nobro mendengarkan cerita dan penjelasan dari Liha itu sangat takjub dengan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan dari Liha. Mr. Nobro yang tadi sempat memuji Liha lalu sedikit memberinya saran kalau cara yang dipakai Liha sebenarnya sangat cerdas. Namun bukan seperti cara kerja masketir seharusnya. Sebenarnya quest dari Mr. Nobro ini tujuannya agar Liha dapat meningkatkan kemampuannya sebagai seorang masketir. Liha menjawab dengan tenang kalau dia paham maksud dari Mr. Nobro. Dia menambahkan dia juga sebenarnya udah mengeliminasi dalam jumlah yang cukup dengan sebelum menggunakan trik itu. Mr. Nobro bertanya ke Liha, sebenarnya apakah dia tahu peran seorang masketir? Dengan situasi invasi monster besar-besaran 20 tahun lalu sebagai contohnya. Jadi boy, dalam lore game Middle Earth ini ada kisah di mana dulu sempat ada invasi monster yang besar di kota ini. Liha menjawab dengan menganalisa situasi itu dan pengalamannya di dunia militer. Dia bilang kalau tugas seorang masketir hanya menembak dari jarak jauh, bukan asal tembak aja, tapi menargetkan komander dari pasukan monster itu. Mungkin kalau di skema peperangan dengan manusia ketika seorang komander tumbang, bakal dilanjutkan oleh wakil komandernya dan masih bisa bertarung. Tapi dalam kasus monster, skema taktis itu nggak ada. Dan segera setelah komander monster tumbang, mereka jadi kewalahan karena nggak ada yang memberikan arahan. Mr. Nobro cukup senang dengan jawaban Liha itu. Dia bilang itulah alasan mengapa Akademi Masketir ini berdiri. Selanjutnya, Mr. Nobro memberikan misi baru yaitu Latent Potential One yang telah direvisi, di mana Liha harus mengalahkan kepala suku dari suku Kobold Hijwis yang berlokasi di dekat Elstok. Rewardnya juga sangat bagus berupa 30% familiarity dengan Mr. Nobro, 10% familiarity dengan Sacred Knight, dan 20 poin kontribusi nasional. Selain itu ada fail condition di mana Liha nggak boleh kalah, nggak boleh sampai level 30 dulu, dan nggak boleh party. Kalau gagal maka hubungan dengan Mr. Nobro terkunci, dan Liha harus mengulangi misi Akademi Masketir dari awal. Liha sangat terkejut dengan fail condition yang ada,
Dia juga mikir kalau misi lawan kobold itu hal yang mustahil dilakukan kalau dia berada di bawah level 30. Selain itu, kalau gagal penaltinya terlalu mengerikan. Liha merasa misi ini sangat berat, tapi rewardnya juga sangat sebanding. Ternyata Mr. Nobro ini menaruh harapan yang tinggi kepada Liha, jadi dia memberikan misi yang besar ini. Liha dengan yakin menerima misi itu, namun sebelumnya dia harus berada di level 29 mentok untuk bisa memaksimalkan kekuatannya. Selain itu, dia mencari informasi tentang Mr. Nobro ini dengan menanyakan kepada Kijong melalui pesan in-game. Namun Kijong gak menjawab karena dia sedang party dengan guildnya dan berada di Tiwi Canyon. Ketika Liha lanjut scroll di friend listnya, ternyata Ram bersaudari sedang berada di tempat yang sama juga. Selanjutnya kita pindah lokasi ke Tiwi Canyon, di mana Kijong sedang berada. Ternyata party Kijong yang dipimpin langsung oleh ketua guildnya, Yein, ini sedang menghadapi Ram bersaudari di sana. Di sana mereka bersiap mengepung Ram bersaudari itu secara massal dengan diikuti oleh beberapa party guildnya, termasuk mengirimkan beberapa orang untuk berjaga di rule pelarian di area Tiwi Canyon. Selain itu, Yein juga memblokir seluruh jenis teleportasi dengan skillnya, walaupun itu sangat menguras staminanya. Selanjutnya, Yein mengatur beberapa formasi dengan melibatkan banyak kelas di sana dan bersiap untuk menyerang Ram bersaudari. Namun ketika pasukan Templar yang dikomandoi Kijong maju menyerang, mereka langsung dibasmi oleh sihir Ice Blast dari Wajong secara instan. Pasukan Templar hanya menyisakan Kijong yang masih bisa bertahan di barisan depan. Kijong sempat menyapa Wajong, yang akhirnya mereka bisa berhadapan secara langsung. Kijong yang masih bisa selamat itu kini ditemani oleh beberapa tanker yang tersisa. Selain itu, jarak mereka dan Wajong kurang lebih 70 meter. Dia berusaha maju secara perlahan, namun Wajong menggunakan Ice Spear untuk menyerang tim Kijong dan mendorong mereka. Walaupun serangannya nggak terlalu besar damage-nya, tapi ternyata jumlahnya sangat banyak, sampai HP mereka terus berkurang. Ketika mereka pede bisa bertahan, tiba-tiba Ice Spear itu meledak hingga mengeliminasi beberapa tanker karena serangan kombinasi api dari Hwayon. Hwayon dan Hwajong lalu lanjut berlari menjauh dari tim Kijong dan membuat ice wall yang tebal dan tinggi untuk menghalangi mereka. Namun Kijong tetap berusaha untuk menerjang dan menghancurkan dinding es tebal itu menggunakan tamengnya. Namun setelah es itu berhasil ditembus, ternyata Hwajong merapalkan sihir es gabungan yang membuat sisa es yang masih menempel di tameng mereka itu mengikis HP-nya semakin banyak dan menumbangkan beberapa player. Kijong sedikit kesal karena timnya banyak yang tumbang hanya karena mengejar Ram bersaudari itu. Namun usaha dan pengorbanan itu nggak mengkhianati hasil. Akhirnya Ram bersaudari itu bisa dipojokkan di sebuah tebing tinggi, sehingga mereka sekarang benar-benar nggak bisa kabur lagi. Selanjutnya, tim utama Yein datang beserta player lainnya. Yein di sini langsung bilang intinya aja kepada Hwayon kalau dia sebenarnya ingin berbicara secara baik-baik. Tapi dari apa yang udah mereka lakukan, Hwayon bilang kalau itu bukan hal yang baik ketika mau ngajak orang bicara tapi nyerang mereka. Ternyata Yein ini sudah mengirimkan pesan begitu banyak kepada Hwayon terkait donasinya kepada Dale Castle. Yein bilang kalau dia nggak suka dengan donasi besar-besaran yang dilakukan oleh Hwayon karena guild Yein lah yang bekerja duluan di Dale Castle. Yein sedikit mengintimidasi Ram bersaudari dengan bilang kalau posisi mereka itu saat ini bukan sedang bernegosiasi karena Yein saat ini ditemani oleh banyak player yang siap menyerang habis-habisan. Yein melanjutkan pembicaraannya kalau dia sangat membenci cara main Hwayon dengan menggelontorkan banyak uang atau pay to win dalam game ini khususnya di Dale Castle. Karena hal itulah yang menyebabkan orang-orang free to play atau gratisan kayak Yein dan guildnya pasti akan tersingkir secara perlahan. Hwayon malah mengejek Yein dengan bilang, "Ya udah sih, tinggal habisin duit kalian lagi, gitu aja kok repot." Emang ya pewaris wanita dari Ram Long Group kalau udah sarkas terutama soal duit nggak ada lawannya. Yang lain mah main game Middle Earth itu buat nyari duit. Nah mereka berdua ini dianggap malah ngabisin duit di game ini. Yein menanggapi ejekan itu dengan bilang kalau Hwayon main game ini cuma buat flexing kekayaannya aja.
Dengan santai tapi serius, dia menanggapi kalau mereka nggak ada niatan flexing sama sekali. Dia bilang kalau yang mereka lakukan itu disebut investasi. Yein yang mulai kesel bilang kalau dia mau langsung aja ke intinya. Dia akan membayarkan harga yang layak untuk mendapatkan hak atas Castle Dale seluruhnya dari tangan Hwaeon. Dan jika mereka menolak, maka bukan cuma akan menghabisi mereka, namun karena game Middle Earth ini merupakan game yang sangat realistis, dia akan melakukan hal yang lebih buruk dari sekedar menghabisi mereka saja. Di sini maksudnya kepelecehan seksual ya boy, karena mental yang paling efektif untuk diserang kalau kita main game yang sangat realistis. Hwaeon bilang kalau Yein dan temannya merupakan orang yang sangat menjijikan karena kepikiran hal kayak gitu. Hwaeon bilang ke adiknya Hwajong untuk bersiap-siap. Sesaat, Yein langsung ketakutan dan ngumpet di antara para tanker karena mengira Hwajong akan merapalkan mantra. Tapi ternyata Hwajong cuma mau bilang kalau 10 orang yang dikirim ke rute perlarian area Tiwi Canyon sudah dimusnahkan semuanya. Yein dan guildnya langsung panik ketika mengetahui hal itu. Hwajong bilang kalau di hadapan mereka cuma ada sekitar 44 orang. Jumlah yang terlalu sedikit untuk dia lawan. Hwaeon langsung nyindir kalau emang segini doang ya kemampuan player dari Korea. Yein yang dengar penghinaan itu langsung marah dan menganggap kalau itu semua hanya gertakan sambal semata. Namun Hwaeon langsung merapal mantra dan menambahkan fire arrow ke langit. Yein bingung dengan apa yang dilakukan oleh Hwaeon itu. Dia nggak mungkin mencoba untuk kabur karena seluruh jalur teleport sudah dihalangi oleh sihir Yein sebelumnya. Dan di area pelarian utama masih ada Sasuke yang berjaga di sana. Nggak mungkin dia untuk mengalahkan seorang Black Ninja berlevel 212, apalagi menangkapnya. Yein bilang padahal mereka tinggal nyerah aja dan menerima tawaran dari guild Yein, tapi malah ngelawan. Akhirnya, Yein bilang dia akan mempersembahkan ke mereka penghinaan dan pencemaran yang amat menyedihkan. Yein langsung memerintahkan seluruh prajurit untuk menyerang dan merapalkan mantra. Namun mereka langsung terdiam dan pernapasan mereka terasa sesak, bahkan sampai susah untuk bergerak. Ternyata efek status elemen Diamana itu efeknya seperti racun yang menyerang tubuh player, yang menyebabkan penurunan performa. Bahkan indera mereka juga fungsinya turun beberapa persen. Yein bingung karena harusnya Ram bersaudari nggak punya skill status elemen itu. Namun seorang tanker menunjuk ke atas tebing dan bilang kalau di sana ada seseorang. Yein melihat bendera guild yang ternyata itu adalah Guild Golden Dragon dari China. Ternyata Guild Golden Dragon atau guildnya Ram bersaudari itu udah memutuskan untuk bekerja sama. Yein berpikir kalau dalam hal kualitas dan kuantitas, Guild Golden Dragon merupakan salah satu yang terkuat di Asia. Mereka saat ini dalam bahaya besar karena berhadapan dengan Golden Dragon. Tiba-tiba seseorang melompat dari atas tebing ke bawah. Ni hao. Orang itu memberikan salam kepada orang guildnya Yein, yang mana mereka semua orang Korea. Dia memperkenalkan diri sebagai Pei Wu, yang merupakan seorang martial art dari Guild Golden Dragon. FYI boy, si Pei Wu ini ranking 4 dunia ya, dan ranking 2 Asia. Jadi udah tau lah ya sekuat apa si kokoh-kokoh Cina ini. Yein menanyakan apa yang sedang Golden Dragon lakuin di sini. Dia juga mikir kayaknya konflik antara Golden Dragon dan Ram bersaudari ini sudah selesai. Dan tembakan fire arrow ke langit tadi merupakan sinyal permintaan pertolongan yang ditujukan ke Golden Dragon. Yein udah kepalang terlalu jauh sampai detik ini, dan gak mungkin lagi dia bisa mundur. Dia mikir daripada gak bisa dapetin apa yang dia mau, mending sekalian aja dia rusak citra Ram itulah. Yein mencoba berkomunikasi dengan Pei Wu dengan bertanya, sedang ada urusan apa mereka kesini, dan bilang kalau sepertinya antara Byulcho dan Golden Dragon itu gak ada masalah sebelumnya. Pei Wu jawab kalau emang antara guildnya dan guild Yein gak ada masalah sama sekali. Tapi Pei Wu gak bisa membiarkan mereka menyakiti Hwaeon. Yein mendengar hal itu sangat kesal, lalu melanjutkan pertanyaannya tentang hubungan antara Golden Dragon dengan Ram bersaudari. Namun Hwaeon langsung menyela dan bilang kalau hubungan antara mereka itu nggak perlu dibicarakan di sini. Dia memberikan penawaran kepada Yein, yaitu 1. Segera mundur, 2. Jangan mulai pertengkaran, dan tentang Dale Castle selama Yein menaati 2 penawaran itu,
Maka Wei-Yon anggap kejadian ini nggak pernah terjadi. Wei-Yon melanjutkan kalau mau perang secara resmi, Ye-In harus melawan dia dengan seluruh kemampuan dan pasukannya. Asik nih, berantem. Ye-In merasa terhina karena seakan dia diberikan pengampunan. Dia mikir kalau melawan mereka yang beraliansi dengan Golden Dragon itu adalah hal yang mustahil. Belum sempat Ye-In jawab, Pei-Wu bilang kalau Ye-In jangan bengong doang. Dia bilang kalau Ye-In gak mungkin kan mau bermusuhan sama Golden Dragon karena mereka siap untuk mengerahkan segalanya secara sekaligus untuk mencincang habis seluruh anggota Byulcho. Ye-In semakin terpojok karena ancaman dari Pei-Wu itu. Bahkan anggota guildnya pun berpendapat kalau lawan Golden Dragon itu mustahil. Tiba-tiba terdengar teriakan orang-orang yang berada di atas tebing. Itu adalah suara player yang seperti tercincang-cincang. Semua orang yang berada di bawah kaget dan bingung dengan apa yang terjadi di atas sana. Pei-Wu memerintahkan Ram bersaudari untuk segera bersiap bertarung karena sepertinya ada orang kuat yang muncul. Yap, ternyata benar. Seorang player yang dikenal sebagai Sang Berserker ada di sini. Dia muncul dengan keren setelah mencincang habis Golden Dragon yang bersiap di atas tebing.